Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Stevi. Kali ini kita akan belajar tentang kisah Musa, salah satu tokoh penting dalam kitab suci. Apakah kalian ingat kemarin kita belajar tentang Yusuf? Pada zaman Yusuf ini, ayahnya Yakub dan saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir karena pada waktu itu masa kekeringan. Mereka mencari makan di Mesir. Mereka akhirnya tinggal di Mesir dan mereka jumlahnya semakin banyak ada di Mesir. Firaun yang baru yang tidak mengenal Yusuf merasa takut. Maka Firaun menjadikan bangsa Israel sebagai budak dan setiap bayi laki dari bangsa Israel dibunuh. Allah sangat mengasihi, maka Allah ingin membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Allah pun memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa adalah orang Israel yang berhasil selamat dari pembunuhan ketika masih bayi. Dia diasuh dan dibesarkan oleh putri Firaun. Ketika besar ini, kemudian Musa melihat bahwa bangsa Israel, bangsanya menderita. Maka Musa pun mendengarkan panggilan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa pun menghadap Firaun dan meminta Firaun untuk membebaskan Israel dari perbudakan dan pergi dari Mesir. Tapi Firaun menolak. Maka Tuhan pun mengirimkan tulah, yaitu hukuman yang berasal dari Tuhan. Hingga 9 tulah, Firaun menolak membebaskan bangsa Mesir. Akhirnya Tuhan mengirimkan tulah yang ke-10. Pada tulah yang ke-10 ini, Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir dan juga bebas dari perbudakan. Tulah ke-10 adalah kematian anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan. Pada malam yang ditentukan, Allah menjelajah Mesir. Allah menjatuhkan hukuman pada setiap anak sulung, manusia maupun hewan. Namun, bangsa Israel selamat. Kenapa? Karena Allah melihat tanda darah anak domba yang telah dioleskan bangsa Israel pada daun pintu. Setelah itu, bangsa Israel boleh pergi. Tapi setelah Israel pergi, Firaun menjadi berubah. Firaun mengejar bangsa Israel, membawa keretanya lengkap dengan perwira-perwiranya dan juga prajurit. Tapi Allah menyelamatkan bangsa Israel. Musa mengulurkan tangan ke atas laut Tebrau. Air laut pun terkuak oleh angin timur yang sangat keras. Dasar laut kelihatan, sehingga bangsa Israel berjalan menyeberangi laut Tebrau.
Tentara Mesir pun mengikuti, tapi mereka tenggelam di dasar laut karena air laut kembali seperti semula. Melihat hal itu, orang Mesir pun berkata, "Tuhan berjuang untuk orang Israel." Anak-anak, Paskah dalam bangsa Yahudi dan Paskah bagi umat Kristen berbeda. Bangsa Yahudi, Paskah berarti pembebasan dari Mesir, sedangkan bagi umat Kristen, kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih hari ini sudah belajar. Tuhan memberkati dan tetap semangat. Bye-bye.